Hai sahabat penggerak Jatim, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, dan tentunya senang sekali bisa berjumpa lagi dalam acara Si Pendekar, Siniar Pendidikan Kebudayaan Atraktif dan Relevan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Saya Umi Mufliha, senang bisa berjumpa dengan sahabat semua dan kita akan berbagi informasi tentang kebijakan transisi PAUD ke SD Kemendikbudristek. Bersama kita telah hadir Ibu Dr. Santi Ambarukmi MED selaku Direktur Guru PAUD dan Dikmas Ditjen GTK Kemendikbudristek. Kita sambut beliau. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Umi. Alhamdulillah. Ya. Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan mengenai informasi tentang kebijakan transisi PAUD ke SD. Ini Bu, hal apa yang mendasari gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Ya, gini Mbak Umi, kita tahu bahwa PAUD ini kan memang usia-usia yang sangat dibutuhkan perhatian bagi anak tersebut oleh orang tua juga, oleh guru juga selama dia nanti ada di satuan pendidikan. Jadi sekarang ini ada miskonsepsi dari banyak masyarakat gitu ya, bahwa untuk dari PAUD ke SD, untuk anak-anak PAUD yang ingin masuk ke SD itu harus bisa baca tulis hitung. Jadi memang dengan adanya miskonsepsi tersebut maka kita sekarang membuat gerakan supaya ada pelayanan yang menyenangkan bagi anak-anak untuk masuk dari TK ke SD yang benar-benar menyenangkan. Jadi anak-anak nanti ketika masuk ke SD dari TK itu tidak langsung diminta untuk langsung belajar. Jadi memang calistung itu menjadi perhatian yang sangat penting. Yang pertama, apa yang dilakukan nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan gitu. Jadi itu yang mendasari sebetulnya. Ada beberapa miskonsepsi dari beberapa masyarakat gitu. Baik Ibu, bagaimana implementasi pelaksanaan transisi PAUD ke SD di kabupaten kota? Ya karena ini sudah kemarin Merdeka Belajar episode 24 sudah diluncurkan oleh Mas Menteri. Jadi yang harus dilakukan yang pertama adalah kita akan melakukan bimbingan teknis kepada guru PAUD dan juga kepada guru SD kelas awal, kelas 1, kelas 2 dan juga kepada orang tua. Karena miskonsepsi tadi itu banyak yang masih belum sesuai itu justru di orang tuanya. Sehingga untuk itu maka harus ada semacam forum komunikasi di tingkat kabupaten kota itu yang di dalamnya itu unsurnya ada gurunya, kemudian ada guru PAUD-nya, guru TK-nya dengan guru SD, kemudian ada orang tua sama stakeholder lainnya yang nantinya akan membantu pelaksanaan transisi ini dari PAUD ke SD itu yang menyenangkan. Jadi itu yang harus dilakukan pertama adalah membuat forum komunikasi. Gitu. Jadi penting untuk forum komunikasi. Iya. Nah disitulah mereka nanti akan berkomunikasi untuk merumuskan beberapa program-program yang nantinya akan dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota. Baik Bu, nih sudah ada dasar dan juga pelaksanaan, tentunya ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Iya betul. Boleh dijelaskan Bu? Betul, memang karena tadi miskonsepsi sudah meluas ya, artinya sudah banyak sekali kesalahpahaman dari masyarakat gitu ya, utamanya adalah terkait dengan orang tua. Sehingga kadang-kadang ada tuntutan orang tua yang menginginkan anaknya setelah lulus SD itu harus bisa baca, tulis dan berhitung itu. Ya. Padahal itu tidak wajib harus dipunyai oleh anak-anak ketika akan masuk ke SD. Sehingga tantangan yang terberat di sini yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada orang tua. Itu jangan memaksakan anak-anak ini untuk masuk ke SD itu harus bisa baca tulis. Yang kedua tantangannya adalah ke guru SD. Guru SD ini biasanya sudah terima anak yang sudah bisa baca karena ketika mau masuk SD dia sudah dites untuk baca tulis hitung. Nah ini ditiadakan tes itu, sehingga tantangan yang kedua tadi itu adalah di guru SD-nya supaya dia bisa melayani anak yang dari TK ke SD ini tidak begitu gapnya tidak begitu jauh. Jadi memang dia lancar pelaksanaannya sehingga nanti
pembelajarannya di SD itu bisa saja nanti mirip-mirip ke TK untuk di bulan 2 bulan pertama. Karena itu pada saat orientasi anak-anak masuk ke dari TK ke SD itu harus ada pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada mereka sama halnya seperti apa yang didapatkan di TK. Baik Bu. Adakah peran BBGP dalam transisi PAUD ke SD? Ya, ini cukup besar perannya BBGP ini karena BBGP ini kan di satu provinsi ada masing-masing ada satu ya. Masing-masing BGP itu akan melayani semua kabupaten kota. Dan untuk Jawa Timur ini tentu banyak kabupaten kota yang harus dilayani oleh BBGP. Nah, peran BBGP ini bagaimana bisa mensukseskan. Yang pertama ada tadi pembentukan forum, ya, pembentukan forum transisi PAUD ke SD ini yang tadi dengan beberapa unsur stakeholder. Kemudian yang berikutnya perannya memastikan bahwa guru TK itu sudah sesuai proses pembelajarannya, tidak memberikan pelajaran untuk calistung membaca. Tapi untuk dasar-dasar membaca boleh diberikan, tapi tidak harus memaksakan untuk bisa membaca. Kemudian juga memastikan guru SD itu bisa melayani anak kelas 1. Yang pertama tidak ada stress test untuk masuk SD. Yang kedua juga guru-guru ini dipastikan untuk layanannya harus mirip dengan yang dilakukan di TK. Kemudian memastikan juga semua itu bisa berjalan. Kalau memang ada masalah yang memang terjadi di lapangan itu bisa dikonsultasikan ke pusat. Kemudian untuk memastikan juga kurikulum yang dilaksanakan itu kurikulum merdeka yang sudah diperbarui gitu ya untuk terkait dengan literasi dan numerasi di anak-anak SD kelas 1. Gitu. Ini sudah banyak hal yang ditanyakan dan mohon Ibu untuk memberikan statement terkait guru PAUD dan Dikmas pada kebijakan transisi PAUD ke SD Kemendikbudristek. Ya, tentu ini yang paling penting harus kita berdayakan utamanya adalah guru PAUD. Dan guru PAUD ini sebetulnya fokusnya kepada guru TK. Karena untuk ke SD itu kan dari TKA, TKB ya. Nah, guru TK diharapkan tetap bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan perkembangan anak. Perkembangan anak itu kan ada perkembangan motoriknya, perkembangan untuk yang hal lain itu yang harus memang diprioritaskan, termasuk juga yang paling prioritas adalah untuk di pendalaman karakternya atau di pendidikan karakternya supaya dia nanti bisa menempuh pendidikan yang di jenjang berikutnya itu smooth, gitu, lancar, gitu Mbak. Sahabat, sudah banyak yang kita tanyakan tentang transisi PAUD ke SD. Terima kasih kepada Ibu Santi atas diskusi siang hari ini. Saya Umi Mufliha pamit undur diri, sampai jumpa di episode Si Pendekar selanjutnya.